Pernah nggak sih Anda merasa stuck, kayak terjebak dalam masalah keuangan yang nggak ada habisnya, atau mungkin pekerjaan yang rasanya, aduh, menyedot jiwa banget, atau ya sekedar rasa nggak bahagia yang nggak jelas datangnya dari mana gitu. Rasanya seolah-olah kita ini cuma pion yang digerakkan oleh keadaan di luar kendali kita. Nah, hari ini kita akan coba bongkar sebuah cara pandang yang, wah, sama sekali berbeda. Sumber kita kali ini cukup unik. Ini kutipan dari sebuah buku klasik ditulisnya tahun 1907. Judulnya The Path to Prosperity, karya James Allen. Walaupun usianya udah lebih dari seabad, ada satu ide di dalamnya yang benar-benar bikin saya berhenti sejenak dan mikir. Idenya sederhana, tapi radikal. Gimana kalau semua masalah di luar sana, soal uang, pekerjaan, hubungan, itu sebenarnya berawal dari dalam sini, dari pikiran kita sendiri. Itu yang akan kita gali sama-sama hari ini. Jadi gini, buku ini tuh mulainya dari satu anggapan yang kita semua tahu lah ya. Hidup itu ada penderitaannya. Nggak ada yang bisa menghindar. Dan reaksi alami kita kan lari, mencari pelampiasan. Kata Ellen, orang-orang tuh lari ke kesenangan sesaat, mencari kekayaan, popularitas, apapun itu, dengan harapan bisa nemuin kebahagiaan sejati. Tapi ya, ujung-ujungnya selalu balik lagi ke titik nol. Nah, disinilah gagasan utamanya muncul. Ellen bilang, daripada kita lari dari penderitaan, coba deh kita hadapi dan pahami. Menurut dia, apa yang kita sebut kejahatan atau penderitaan itu bukan kekuatan dari luar yang nyerang kita loh. Itu adalah pengalaman yang kita ciptakan sendiri, dari dalam. Akar masalahnya, kata dia, adalah ketidaktahuan. Bukan bodoh ya, tapi lebih ke, nggak sadar tentang cara kerja hukum alam semesta dan siapa diri kita sebenarnya. Ada satu analogi di buku ini yang sederhana, tapi kena banget sih. Ellen cerita tentang anak kecil yang merenget, terus pengen main sama lilin. Ibunya udah larang, tapi ya namanya anak-anak kan. Suatu malam, pas ibunya lengah, si anak langsung nyamber lilin itu. Dan jelas tangannya kebakar. Iya. Hasilnya, dia belajar saat itu juga bahwa api itu panas, dan sejak itu dia nggak pernah mau nyentuh api lagi. Rasa sakit itu jadi gurunya. Nah, menurut buku ini, semua penderitaan kita dalam hidup itu ya pelajaran yang sama. Betul, betul. Dan ini nyambung ke ide yang lebih besar. Kalau penderitaan itu guru, artinya sifatnya itu untuk memperbaiki, untuk mengoreksi kan. Dia itu sementara, bukan sesuatu yang abadi dan jahat. Allen pakai metafora yang bagus banget soal gelap dan terang. Dia bilang, kegelapan itu sebenarnya nggak ada. Kegelapan itu cuma bayangan kecil yang kita buat saat kita, dengan ego dan keinginan kita, membelakangi cahaya yang sebenarnya tak terbatas dan selalu ada. Wah, itu dalam sekali maknanya. Jadi, penderitaan itu ada bukan karena ada kekuatan gelap di luar sana, tapi karena kita sendiri yang lagi nggak menghadap ke cahaya. Ini benar-benar cara pandang yang beda total. Fokus kekuatannya jadi pindah ya, bukan lagi keadaan di luar, tapi sepenuhnya ke dalam diri kita. Tepat. Kegelapan atau penderitaan itu nggak punya kekuatan sendiri. Ia cuma muncul saat kita memilih untuk nggak melihat cahaya, gitu loh. Saya jadi penasaran. Oke, kalau memang pikiran kita sekuat itu, dan penyebab masalah ada di dalam diri kita, gimana contoh konkretnya dalam hidup sehari-hari? Soalnya ini kedengarannya besar dan abstrak banget. Nah, ini jantung dari seluruh filosofinya. Buku ini bilang, pikiran, keinginan, dan cita-cita kita itu secara harfiah membentuk dunia yang kita alami. Dan ini bukan sekedar positive thinking yang, yang dangkal gitu. Menurut Ellen, ini adalah sebuah hukum universal yang fundamental. Sebentar, hukum universal ini maksudnya gimana? Apa ini konsep spiritual, atau lebih mirip hukum fisika kayak gravitasi gitu, dalam pandangan Ellen? Pertanyaan bagus. Dalam konteks buku ini lebih kayak hukum sebab akibat di alam mental dan spiritual. Dan sama pastinya kayak gravitasi. Pikiran yang murni, tanpa pamrih, dan baik, kata Ellen, itu pasti akan menarik kebahagiaan dan kemakmuran. Sebaliknya, pikiran yang egois, kotor, dan serakah, dengan kepastian yang sama, akan menarik kesialan dan bencana. Setiap jiwa, katanya, menarik apa yang sejenis dengannya. Nggak ada yang datang ke kita yang bukan milik kita. Oke, jadi kayak magnet pikiran gitu ya. Di buku ini ada contoh yang menarik banget. Ceritanya tentang dua orang pria yang di usia muda kehilangan seluruh tabungan hidup mereka karena
bank tempat mereka nabung bangkrut. Peristiwanya sama persis. Betul. Pria yang pertama itu benar-benar hancur. Dia putus asa, nyalahin nasib buruknya, dan ya udah hidup dalam kemiskinan sampai akhir hayatnya. Pria kedua, setelah baca berita itu, reaksinya beda total. Dia dengan tenang bilang, ya udah hilang. Ngeluh juga nggak akan ngembaliin, tapi kerja keras bisa. Wow. Dia langsung balik kerja lagi dengan semangat baru, dan dalam waktu singkat, dia jadi jauh lebih makmur dari sebelumnya. Luar biasa ya, responsnya bisa seketika gitu. Saya bayangin kebanyakan dari kita butuh waktu lebih lama buat bangkit dari keterpurukan kayak gitu. Kejadiannya identik, tapi reaksi mental dan hasilnya kayak langit dan bumi. Ini nunjukin menurut Ellen bahwa keadaan itu sendiri netral kan? Kekuatannya ada pada kacamata pikiran yang kita pakai buat melihat keadaan itu. Dan poin ini diperluas lagi. Kita bukan cuma memakaikan pikiran kita pada peristiwa, tapi juga pada benda dan orang lain. Ada contoh bagus di buku ini. Seorang ahli biologi sama seorang petani ngelihat kolam yang sama. Si ahli biologi dengan pengetahuannya ngelihat jutaan alam semesta di dalam air itu. Kehidupan mikroskopis yang luar biasa. Si petani, dia cuma lihat kecebong yang gampang ditanggap buat pakan ternak. Oh, jadi dua orang bisa ngelihat hal yang sama persis, tapi mengalami hal yang benar-benar beda ya. Persepsi mereka menciptakan realitas yang berbeda dari objek yang sama. Itu luar biasa. Persis. Dan ini juga berlaku buat cara kita mandang orang lain. Kita cenderung memproyeksikan isi hati kita ke dunia luar. Kata Ellen, seorang pembohong akan merasa yakin bahwa nggak ada orang yang benar-benar jujur. Orang yang penuh iri hati bakal ngelihat iri hati di mana-mana. Sebaliknya, orang yang penuh kasih akan selalu nemuin sesuatu yang bisa dicintai dalam diri setiap orang. Ini tantangan langsung buat kita semua, buat Anda yang dengerin. Coba perhatiin dunia di sekitar Anda. Seberapa banyak dari apa yang Anda lihat, itu sebenarnya cerminan dari apa yang ada di dalam diri Anda. Ini benar-benar mengubah segalanya. Oke, kalau kita terima ide ini, bahwa dunia luar adalah cerminan dunia dalam, terus gimana dong? Apa yang harus kita lakukan buat mengubah keadaan yang nggak kita sukai? Syukurlah, buku ini nggak cuma kasih teori ya, tapi juga nawarin apa yang disebutnya jalan keluar. Jalan keluar IBIR adalah aplikasi praktisnya. Ellen ngejelasinnya lewat hukum yang kita semua kenal, menabur dan menuai. Apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai. Ini bukan cuma pepatah, ini adalah hukum sebab akibat yang sangat presisi. Jadi kalau Anda nggak suka sama panen Anda saat ini, entah itu kemiskinan, kesehatan yang buruk, atau hubungan yang kacau, satu-satunya cara, menurut Ellen, adalah dengan mengubah benih yang Anda tanam. Dan benih itu adalah pikiran dan tindakan Anda setiap saat. Jadi kuncinya berhenti total nyalahin hal-hal di luar. Berhenti nyalahin nasib, orang lain, lingkungan, gitu. Tepat. Kata Ellen, langkah pertamanya adalah berhenti total mengeluh dan menyalahkan. Titik. Penyebabnya ada di dalam diri. Begitu kita menerima ini sepenuhnya, kita ngambil kembali kekuatan kita. Dia ngasih beberapa contoh yang sangat konkret dan membumi, yang menurut saya ngebantu banget. Misalnya, dia ngomong langsung ke orang yang mungkin tinggal di gubuk kecil yang miskin. Impiannya tentu punya rumah besar kan? Kata Ellen, jangan cuma mimpi. Mulai dari tempatmu sekarang. Jadikan gubuk kecilmu itu surga kecil. Jaga kebersihannya. Hias sebisanya. Isi dengan senyuman dan kata-kata yang baik. Dengan memuliakan lingkunganmu saat ini, kamu mempersiapkan diri dan menjadi layak untuk lingkungan yang lebih baik yang pada akhirnya akan datang. Prinsipnya itu bertindak seolah-olah. Kamu pengen hidup di lingkungan yang indah dan damai? Ya mulailah ciptakan keindahan dan kedamaian itu di tempatmu berada sekarang. Dengan apa yang kamu punya. Ini bukan soal materi, tapi soal sikap batin. Reaksi umum kan? Ngeluh, benci pekerjaannya, merasa jadi korban. Tapi bukannya ini berisiko nyalain korban ya? Maksud saya, seseorang yang kerja di lingkungan yang benar-benar toksik, apa menurut Ellen itu 100% cerminan dari diri mereka? Di mana batasannya? Itu pertanyaan yang sangat penting dan sering jadi titik perdebatan dengan filosofi kayak gini. Dari sudut pandang Ellen, fokusnya bukan pada menyalahkan, tapi pada pemberdayaan. Dia nggak menyangkal kalau ada atasan yang tiran atau lingkungan yang buruk. Tapi dia akan nanya, di dalam situasi itu, apa satu-satunya hal yang 100% ada dalam kendalimu? Reaksi kita. Betul, reaksimu, cara pandangmu. Jadi, alih-alih melihatnya sebagai penderitaan, lihatlah itu sebagai
Gym atau tempat latihan, Tempat latihan, maksudnya gimana? Ini kamu nggak cuma mengubah pengalaman pahit itu jadi produktif, tapi kamu lagi ngebangun otot-otot karakter kekuatan batin. Dan menurut Ellen, kekuatan batin inilah yang pada akhirnya akan ngangkat kamu keluar dari kondisi itu ke posisi yang jauh lebih baik. Ini bukan soal pasrah dan nerima penindasan selamanya ya, tapi soal menggunakan penindasan itu sebagai batu loncatan untuk jadi lebih kuat. Jadi, alih-alih nyalahin bos yang menindas, perbaiki diri sendiri dulu. Itu pesan yang, keras ya. Sangat keras. Dia bahkan bilang, hentikan mengasihani diri sendiri. Menurutnya, itu kebiasaan yang merendahkan, melemahkan, dan menghancurkan jiwa. Daripada fokus pada orang lain yang memperbudakmu, dia akan nanya, apakah kamu budak bagi dirimu sendiri? Maksudnya, bagi pikiran negatifmu, emosimu yang meledak-ledak, keinginanmu yang tak terkendali. Kalau ya, maka taklukkan dirimu dulu. Setelah itu, nggak ada orang lain yang bisa memperbudakmu. Itu juga berlaku untuk soal kemakmuran kan? Buku ini punya pandangan yang cukup unik tentang uang. Betul sekali. Kemakmuran sejati menurut Ellen bukan soal ngejar uang. Itu soal mengejar kebajikan, kejujuran, integritas, kebaikan hati. Kekayaan materi itu produk sampingan dari jiwa yang kaya, bukan sebaliknya. Dia bahkan secara spesifik nyindir orang-orang yang bilang, saya pengen kaya supaya bisa berbuat baik. Wah, itu tamparan yang cukup keras ya. Tapi ada benernya juga. Tepat. Buku ini nantang ide itu dengan tajam. Dikatakan, kalau keinginanmu untuk berbuat baik itu tulus, kamu nggak perlu nunggu punya uang. Kamu bisa berbuat baik sekarang, dimanapun kamu berada, nggak peduli seberapa miskin kamu. Sebuah senyuman, kata-kata yang menguatkan, atau pengorbanan kecil buat orang lain, itu semua udah tindakan kebaikan yang luar biasa. Jadi, setelah kita bedah semua ini, pesan intinya jadi sangat jelas dan kuat ya. Kekuatan untuk mengubah duniamu itu ternyata nggak ada di luar sana. Bukan di pekerjaan baru, bukan dengan dapat uang lebih banyak, atau menemui pasangan yang sempurna. Menurut sumber kita hari ini, kekuatan itu 100% ada di dalam dirimu. Di kualitas pikiranmu, di disiplin dirimu, dan di kesediaanmu untuk belajar dari setiap pengalaman, baik yang enak maupun yang nggak enak. Tepat sekali. Buku ini ditulis di dunia yang sangat berbeda, lebih dari 100 tahun yang lalu. Tapi idenya terasa begitu relevan dan menantang. Bahkan mungkin lebih relevan sekarang di zaman kita yang penuh distraksi. Ini membawa kita ke sebuah pemikiran penutup untuk Anda renungkan yang dibangun langsung dari apa yang udah kita diskusikan. Pertanyaannya begini, jika Anda sepenuhnya menerima, bukan cuma sebagai teori yang menarik ya, tapi sebagai sebuah kebenaran mutlak, gagasan bahwa setiap aspek dunia luar Anda, mulai dari kondisi keuangan, hubungan dengan orang lain, sampai kesehatan Anda, adalah cerminan sempurna dari dunia batin Anda saat ini, perubahan pertama apa yang akan Anda buat di dalam diri Anda mulai hari ini juga?